Ya guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kedatangan smartband terbaru dari Z-Blast. Ya, ini dia Z-Blast Meteor. Namanya ada-ada aja nih Z-Blast nih, bisa aja. Dari kemasan ini ciri khas Z-Blast banget ya. Seperti ini tampilannya, di bagian belakang ada spesifikasinya. Untuk di dalam kemasan seperti ini perlengkapan isinya ya. Di sini ada user manual. Dia memakai aplikasi terbaru ya guys. Nanti kita lihat bersama. Untuk kabel charger dia masih menggunakan magnet 2 pin. Seperti ini tampilannya. Di sini juga ada strap, dia terpisah ya dari device-nya. Warnanya ini gold. Goldnya dia cuma seperti ini ya warnanya strapnya. Di bagian buckle materialnya ini cuma dari plastik nih guys. Untuk di sini penyangganya dia ada dua. Di bagian quick release juga cukup mudah ya. Dia ada di sebelah kanan, jadi bukan di sebelah kiri. Dan ini dia smartband dari Z-Blast Meteor. Untuk desain kalau kita lihat-lihat mirip-mirip seperti di HB6 ya. Kebanyakan sekarang tipe smartband mirip-mirip seperti HB6 ya. Untuk build quality-nya sendiri menurut saya ini biasa aja ya, karena di bagian material case dan juga backcase ini dari plastik bukannya alloy. Finishingnya sih menurut saya cukup bagus ya. Nah, di permukaannya halus dan warnanya cuma glossy. Untuk dipegang tangan saya sih menurut saya ini ringan banget loh guys. Ini saya coba timbang dengan timbangan, beratnya cuma 28 gram lebih aja, tidak sampai 30 gram guys. Mantap gak tuh? Kita lihat untuk di bagian displaynya ini terlihatnya sih cukup besar ya, dan tertulisnya ini size nya 1,57 inch. Dia dengan resolusinya 200 x 320 pixel. Juga dia masih menggunakan HD color screen, dia belum AMOLED atau IPS ya. Oke, ini saya coba tes untuk di outdoor. Seperti ini tampilan displaynya. Untuk sensitivitas layar display sendiri menurut saya cukup baik, cuma memang bukan yang paling smooth ya, standar gitu. Kalau kita miringin seperti ini, terlihat di bagian sisi pinggir-pinggir bezel hitamnya ini yang paling tebal ada di bagian dagunya ya. Seperti yang sering saya bilang di video sebelumnya, kalau ketemu bezel yang seperti ini, diredupin aja untuk brightness settingnya ya, sampai yang terendah, atau memakai watch face yang warnanya hitam. Dia hanya memiliki ada satu tombol fisik aja. Menurut saya tombolnya cukup clicky, dan fungsinya dia hanya bisa untuk power button on off, juga back. Oke, kita lihat untuk ke fitur-fiturnya. Kalau di slide ke bawah, dia tampilan menu shortcutnya seperti ini ya. Di sini ada DND. Kemudian di sini ada setting brightness. Kita bisa sentuh, tap-tap aja di sini tanpa harus masuk ke setting lagi. Di sini ada alarm, lalu ada power on off. Di sini juga ada setting, kita lihat di bagian atasnya ini ada preference. Di sini kita bisa setting bahasa ya. Banyak sekali bahasa yang bisa kita gunakan. Juga yang paling bawah ini ada bahasa orang Indonesia. Oke, mantap. Sini juga time formatnya kita bisa atur AM PM-nya. Untuk bagian getar vibration juga kita bisa aktifkan. Untuk di dial setting ini watch face ya. Watch face yang bawaan dari smartwatch-nya ada 7 pilihan. Kemudian di aplikasinya masih bisa ditambah lagi guys. Aplikasinya ini dia menggunakan terbaru ya, aplikasinya QWatch Pro. Bisa download di App Store maupun di Play Store. Oke, tampilannya QWatch Pro seperti ini ya guys. Cukup keren menurut saya, aplikasinya ini cukup lengkap. Kita lihat untuk di bagian pesan pemberitahuan, di sini juga banyak yang bisa kita setting dan kita aktifkan. Yang paling bawah ini ada tulisan lagi. Di sini kita bisa lihat screen time out-nya hanya bisa sampai 10 detik aja, tidak sampai 15 detik ya. Sebentar sih menurut saya. Untuk yang di bagian bawah sekali ini ada logo jam, kita bisa klik. Ini untuk watch face tambahan ya. Seperti ini tampilannya. Banyak sekali ya, tidak banyak sekali sih, cukup lumayan banyak tambahan watch face yang bisa kita gunakan. Juga di bagian ini kita bisa custom watch face yang kita mau pakai ya, seperti dari galeri kita atau mengubah warna tampilannya. Kalau tertulisnya di website ini bisa sampai 50 lebih ya watch face tambahannya di aplikasi. Untuk Bluetooth dia sudah menggunakan versi 5.0 dengan chipsetnya menggunakan Nordic 52832. Untuk baterai life-nya ini tertulis bisa sampai 7 hari pemakaian ya. Untuk standby time bisa sampai 14 hari. Walaupun ini menurut saya baterai kapasitinya cukup kecil ya guys. Baterai kapasitinya hanya 180 mAh. Untuk waterproof tertulisnya dia sudah IP68. Menurut saya untuk terkena air ringan masih oke nih guys, karena tidak ada lubang di pinggir-pinggir bagian case-nya ya, karena dia belum ada Bluetooth call. Untuk device name Z-Blast Meteor ini namanya adalah Meteor juga ya, 9A. Kalau kita slide ke atas ini untuk menampilkan menu utamanya dia seperti ini guys. Di sini kita lihat untuk fitur exercise atau olahraga. Di fitur exercise di sini tertulisnya tersedia 22 fitur olahraga
ya cukup banyak ya. Untuk tampilannya dia seperti ini, dia belum ada GPS ya. Sekarang kita lihat untuk di fitur kesehatannya. Yang pertama heart rate, ini kita tes, dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan ya. Ini saya cocokkan dengan alat kesehatan, tampilannya dia seperti ini. Kemudian yang kedua ini ada SpO2 atau blood oxygen, kita tunggu, ini agak lama sih. Ya, dia muncul tapi tidak berjalan secara dinamis atau berhenti gitu guys, diam aja. Kemudian yang ketiga ini ada BP, blood pressure, kita lihat juga, dia juga sama ya, dia hanya muncul aja, tidak berjalan secara dinamis. Untuk fitur tambahannya di sini kita lihat ada alarm, kalkulator juga ada tersedia. Oke, keren. Kemudian ada timer waktu penghitung mundur, stopwatch. Kemudian di sini ada seperti breath gitu ya, pernafasan. Di music control atau music bluetooth di sini cukup lengkap. Ada play, pause, next, preview, juga pengaturan volume. Dan tidak ketinggalan di sini juga ada fitur game. Oke, game di layar kecil seperti ini. Oke. Dan ini coba hands on ke lengan saya. Yang ukuran lengan saya ini lingkarnya 16 cm. Untuk strapnya sendiri menurut saya ini cukup nyaman banget ya, karena ukurannya tidak terlalu lebar dan besar. Di bagian case-nya juga terlihat minimalis sih menurut saya, cuma memang sih agak panjang ya bentuknya ya. Untuk raise to wake-nya sendiri menurut saya cukup responsif guys, tidak lemot gitu. Oke, ini saya coba ukur sedikit dengan jangka dengan alat ya. Ukuran diameter case-nya biar kalian bisa lihat di sini 29,28 mm, cukup kecil. Cuma ini panjangnya juga cukup besar nih guys, 51,50 mm, dan di bagian tebalnya tidak terlalu tebal ya, bisa dilihat 10 mm lebih. Ya, hampir 11 mm. Untuk di bagian strap kita ukur, lebar strapnya sendiri kalau saya ukur di bagian looknya ini sekitar 16 mm lebih. Ya, kecil banget ya, tidak sampai 18 mm. Harganya untuk Z Blast Meteor ini di Lazada dijual di harga 450 ribuan. Link pembeliannya saya taruh di deskripsi, dan kalau di AliExpress ini lebih murah, 380 ribuan. Tetapi dia belum termasuk pajak guys. Jadi kalau kalian mungkin yang ada di luar negeri sana bisa pilih AliExpress. Di sini juga dia ada 3 pilihan warna ya. Kalau dihitung dolar, ini harga dolarnya sekitar 26,39 dolar. Untuk harga ini sewaktu-waktu dia bisa berubah guys. Oke, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan dari Z Blast Meteor. Mungkin smartband ini lebih cocok kalau kamu yang suka simple dan tidak suka memakai smartwatch yang gede-gede. Ini lebih cocok sih guys. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata. Saya Freddy, stay safe, stay healthy, dan nantikan video selanjutnya.